Kembali dalam Green Economic Forum dengan tema kolaborasi teknologi untuk mempercepat green economy. Bersama saya, Syarifah Rahma. Indonesia diprediksi membutuhkan dana hingga 28.223 triliun rupiah untuk memenuhi target nol emisi karbon atau net zero emission pada tahun 2060. Analis kebijakan ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Joko Triharyatno menyebutkan bahwa sektor energi dan transportasi menjadi sektor yang membutuhkan dana paling besar untuk mencapai net zero emission. Joko menjelaskan bahwa kebutuhan dana tersebut 7 kali lebih tinggi dari kalkulasi biaya untuk memenuhi target nationally determined contribution pada tahun 2030. Indonesia baru mampu memenuhi 34% kebutuhan dana setiap tahunnya. BKF merinci kebutuhan dana terbesar berasal dari sektor energi dan transportasi, yakni mencapai 26.601 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan akumulasi kebutuhan dana dari saat ini hingga 2060 untuk menekan emisi karbon sektor energi dan transportasi di sisi hulu hingga hilir. Ya, dengan kebutuhan dana yang begitu besar, lantas seperti apa jurus Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau di tanah air? Selengkapnya akan dibahas oleh rekan saya, Bramudia Prabowo. Silakan, Bram. Ya, akhir-akhir ini banyak orang yang membicarakan dan santer terdengar membahas mengenai ekonomi hijau di tanah air. Bahkan, pemerintah pun ikut mendeklarasikan dan juga menunjukkan keseriusannya dalam percepatan transisi menuju ekonomi hijau untuk masa depan perekonomian RI yang lebih baik tentunya. Sebetulnya, apa sih ekonomi hijau itu yang seringkali digaungkan oleh pemerintah ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Jurus RI Wujudkan Ekonomi Hijau. Next, dan kalau kita melihat juga bicara terkait pertumbuhan ekonomi hijau mengutip dari website resmi Bappenas, sebetulnya diartikan sebagai sebuah pertumbuhan ekonomi yang kuat namun juga selaras dengan keramah lingkungan yang ada. Serta kalau kita perhatikan juga pertumbuhan ekonomi ini pun akan bergerak secara inklusif, secara sosial dalam penerapannya. Lalu maksud dari inklusif secara sosial itu bagaimana sih maksudnya? Nah, maksudnya begini, pertumbuhan ekonomi hijau pun berusaha merencanakan dan juga merancang proyek dan juga kegiatan ekonomi yang dapat secara langsung memberi ruang akses yang lebih baik dan juga berkelanjutan terhadap berbagai layanan dasar dan juga sumber daya serta penciptaan lapangan kerja hijau sambil memastikan aspek perlindungan dan juga pengurangan kemiskinan. Ini juga menjadi penting di bahwa memang ekonomi hijau juga menjadi sebuah paradigma yang digaungkan elemen masyarakat internasional beberapa tahun kebelakang ini. Simpelnya juga dapat diartikan bahwa memang ekonomi hijau itu soal bagaimana menjalankan perekonomian berskala makro namun tetap memperhatikan kelestarian alam dan juga lingkungan sekitar, terutama hutan yang dikenal sebagai paru-paru bumi. Dalam pertumbuhan ekonomi hijau ini juga sangat dekat sekali dengan pendekatan mekanisme sains dan juga teknologi, di mana memang karena dalam transisi menuju ekonomi hijau juga akan menyangkut pada perubahan institusional atau rules of the game. Maka dari itu tiap-tiap kebijakan bukan tidak mungkin akan mengarah pada inovasi dari teknologi yang mendukung transisi ekonomi hijau. Hebatnya lagi dengan adanya transisi ekonomi hijau juga digadang-gadang akan membuat bisnis lebih sukses dan menguntungkan. Karena memang sejumlah negara pun telah membuktikan memang hal itu juga menjadi hijau, di mana menjadi hijau dan juga berkelanjutan ternyata tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, akan tetapi turut membantu bisnis lebih menguntungkan akibat dari sistem yang juga sudah terbentuk dalam ekonomi hijau. Lalu dengan banyaknya sisi positif dari masa depan ekonomi hijau ini, bahkan sejumlah negara pun telah memulainya. Kira-kira apa saja yang juga menjadi tantangan, hambatan dalam mewujudkan ekonomi hijau di tanah air? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Next. Ya, kalau kita perhatikan di sini memang dalam sebuah penerapan dari sebuah program tentunya ada tantangan dan juga hambatan pula di dalamnya. Misalnya dari transisi ekonomi hijau yang difokuskan oleh pemerintah kita, salah satu hambatan yang juga membayang-bayangi adalah masih tergantungnya ekonomi Indonesia dari ekspor sumber daya batu bara. Anda melihat data yang ada, share dari ekspor non-migas RI, salah satunya yang berkontribusi paling besar adalah batu bara.
Kemudian bila melirik sektor energi pun juga sebagian besar masih menggunakan batu bara sebagai energinya. Jadi ya jelas saja agak sulit begitu ya untuk beralih ke energi baru terbarukan ataupun EBT. Selain itu menilik lebih dalam juga potensi EBT, energi baru terbarukan di tanah air, juga dinilai oleh sejumlah pihak negara kita masih kurang dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Misalnya saja apabila kita melihat potensi dari tenaga surya kita yang juga mencapai 207,9 gigawatt, tapi pemanfaatnya kecil sekali, baru mencapai 0,2 gigawatt saja. Kemudian ada juga energi hidro ataupun air begitu ya, yang memiliki potensi hingga 94,5 gigawatt, tapi yang telah dimanfaatkan hanya sebesar kurang lebih 6,1 gigawatt saja. Belum lagi ada juga potensi energi geotermal yang mencapai 29,5 gigawatt, bioenergi baru 32,7 gigawatt, dan juga ada energi angin dan juga energi pasang yang sama sekali belum termanfaatkan sama sekali begitu, dan memang belum ada kaitannya ke sana ataupun ke arah sana. Bisa dibayangkan kan, kaya loh sebetulnya negeri kita dengan potensi EBT-nya. Lalu apalagi sih tantangan dan juga hambatan untuk mewujudkan green economy di tanah air kita? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini juga menjadi fokus begitu ya untuk dilihat bagi pemerintah tentunya bila membahas terkait green economy. Memang pemerintah juga dihadapkan dengan tingkat literasi mengenai ekonomi hijau yang masih minim di negeri ini, karena bukan tidak mungkin juga apabila masyarakat belum paham mengenai ekonomi hijau itu apa, maka bisa saja ke depannya akan ada kesulitan dalam upaya mengajak menggunakan produk-produk dari ekonomi hijau. Selain itu, bicara terkait biaya ini juga penting. Biaya investasi dalam membangun infrastruktur ekonomi hijau juga terbilang tinggi. Bahkan untuk kita lihat nilainya mampu mencapai ribuan triliun rupiah, atau tepatnya di angka 3.799 triliun rupiah untuk mendanai proyek perubahan iklim di Indonesia jika mengikuti kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam pengurangan emisi karbon hingga tahun 2030. Kalau tahun 2060 pasti lebih banyak lagi angkanya. Tapi apakah memang nilai ini juga menjadi sebanding dengan cita-cita transisi ekonomi hijau di masa depan bagi masa depan RI? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa aspek begitu ya, ataupun membahas terkait harapan maupun cita-cita pemerintah ke depan dari digaungkannya ekonomi hijau sebagai prioritas tanah air. Tentu penciptaan lapangan kerja yang luas menjadi salah satu yang dituju oleh pemerintah selain isu masalah lingkungan. Karena banyak negara pun sudah membuktikan dengan investasi pada ekonomi hijau mampu menciptakan lapangan kerja hingga 10 kali lipat lebih banyak ketimbang dengan investasi konvensional. Kebayangkan tuh, untuk pengangguran ataupun tingkat pengangguran juga bisa dikurangi dengan adanya investasi hijau ini. Bahkan bukan hanya itu, bila transisi ekonomi hijau pun berjalan dengan baik, Indonesia akan lebih stabil dalam ketahanan pangan. Karena ini juga menjadi hal yang serius, perubahan iklim juga akan banyak memberikan dampak negatif pada hasil tani maupun laut apabila pemerintah tak mengambil sikap dengan cepat dalam menyikapi perubahan iklim yang semakin nyata terjadi. Tapi apabila pemerintah berfokus dan banyak pula dukungan investasi dari berbagai pihak untuk membangun infrastruktur ekonomi hijau di Indonesia, tentu adanya ekonomi hijau mampu membawa Indonesia pada pertumbuhan ekonomi yang positif serta ikut meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Senang ya dengarnya ya kalau kayak gitu. Dan kita lihat saja dan juga kita nantikan saja bagaimana gebrakan pemerintah dalam transisi ekonomi hijau ini. Akankah juga pemerintah serius atau justru hanya pedas di awal saja? Informasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Syarifah Rahma. Silakan, Iva. Iya, terima kasih Bram. Begitu besar ya potensi dan kekayaan alam Indonesia untuk menggerakkan ekonomi hijau. Namun tentu ada tantangan yang perlu kita cari solusinya bersama-sama dengan kolaborasi dari berbagai pihak tentunya. Dan usai jeda, Green Economic Forum yang bertemakan kolaborasi teknologi untuk mempercepat green economy akan kembali. Dan kami akan berdiskusi bersama dengan Direktur Sarana Menara Nusantara, Indra Gunawan, CEO Myota, Moshe Panjaitan, Presiden Direktur Bisnet Adi Kusuma, dan CEO Volta Indonesia Semesta Iwan Surya Putra. Tetaplah bersama kami di Green Economic Forum CNBC Indonesia.